Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa MAN Purwakarta, inti dari pendidikan nasional adalah pendidikan yang diselenggarakan secara formal. Dan pendidikan secara formal itu berintikan persekolahan. Dan inti dari persekolahan adalah pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas mempelajari berbagai mata pelajaran yang tercantum di dalam kurikulum madrasah. Para siswa sekalian, selamat datang di kampus MAN Purwakarta yang memiliki moto Madrasah Hebat, Madrasah Bermartabat. Pada kesempatan masa kali ini, Bapak diberikan kesempatan untuk memaparkan tentang kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta tahun pelajaran 2020-2021. Baik, kita masuk ke materi pokok yang akan disampaikan berikut ini. Para siswa MAN sekalian, sebelum Bapak memaparkan tentang kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Wahyudin MPD, tempat tanggal lahir Purwakarta 22 Juli 1972, alamat rumah di Jalan Pelamboyan nomor 44 Purwakarta. Diberikan tugas utama oleh madrasah sebagai guru kimia di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian diberikan juga tugas tambahan sebagai wakamat atau wakil kepala madrasah di bidang akademis atau di bidang kurikulum. Baik, para siswa sekalian, kita masuk ke tentang kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta itu dijabarkan dalam sebuah struktur yang dinamakan struktur kurikulum. Struktur kurikuluman Purwakarta mengacu kepada Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019, yaitu tentang implementasi kurikulum pada madrasah. Berdasarkan KMA tersebut, mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta yang terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, kelompok wajib A. Kelompok wajib A ini adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya, yang muatannya dikembangkan oleh pemerintah pusat. Kelompok wajib A ini terdiri dari mata pelajaran PAI yang dijabarkan menjadi pelajaran Al-Quran Hadis, pelajaran Akidah Akhlak, pelajaran Fikih, SKI, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, PKN, Bahasa Inggris, Matematika, dan Sejarah Indonesia. Kemudian untuk kelompok wajib B, kelompok wajib B ini adalah kelompok mata pelajaran yang muatannya dikembangkan oleh pemerintah, namun dapat ditambah dengan mata pelajaran lokal. Itu bisa ditambahkan oleh pemerintah daerah atau oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan tersebut. Adapun kelompok mata pelajaran di wajib ini adalah seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, kesehatan, kemudian prakarya atau PKWU, dan muatan lokal. Muatan lokal di MAN Purwakarta, kita mengambil bahasa Sunda. Kemudian untuk kelompok C, peminatan. Kelompok C, peminatan terdiri dari 3 peminatan atau penjurusan, yaitu peminatan IPA, peminatan IPS, dan peminatan keagamaan. Untuk mata pelajaran di 3 peminatan tersebut akan dijelaskan di sesi berikutnya. Kemudian kelompok mapel pilihan. Kelompok mapel pilihan ini di MAN Purwakarta mengambil
beberapa mata pelajaran, yakni TIK atau Teknik Informatika, kemudian Geografi, Biologi, dan Ekonomi. Kelompok mapel pilihan ini adalah kelompok mata pelajaran yang merupakan muatan yang berbeda dari mata pelajaran peminatannya. Ya, seperti Geografi itu diberikan pelajaran ini di kelompok IPA. Kemudian Biologi ini diberikan pembelajaran di kelas IPS, dan Ekonomi diberikan di kelompok IPA. Tetapi untuk TIK kita berikan mata pelajaran ini di kelas 10. Di kelas 10 saja, itu untuk semua peminatan, baik itu peminatan IPA, IPS maupun keagamaan. Selanjutnya, tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik adalah istilah bagi seseorang yang berprofesi sebagai seorang pendidik yang bertugas memberikan pendidikan terhadap siswa, dalam hal ini adalah guru. Jumlah guru di Man Purwakarta sebanyak 58 guru yang terdiri atas 31 guru berstatus PNS atau guru tetap dan 27 guru berstatus non-PNS atau guru honorer. Kualifikasi pendidikan guru-guru Man Purwakarta dapat dikategorikan 3 golongan. Yang pertama, strata 1 berjumlah 36 orang, kemudian strata 2 atau S2 berjumlah 21 orang, dan strata 3 S3 berjumlah 1 orang. Selanjutnya, untuk tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan adalah istilah bagi seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan diantaranya adalah tenaga administrasi, ya, kemudian tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, teknisi, dan penjaga sekolah. Jumlah tenaga pendidikan di Man Purwakarta sebanyak 14 orang. 4 orang berstatus sebagai pegawai tetap dan 10 orang berstatus sebagai pegawai tidak tetap. Selanjutnya, peminatan dan penjurusan. Terdapat 3 penjurusan atau peminatan di Man Purwakarta, ya. Yang pertama peminatan IPA, yang kedua peminatan IPS, dan yang ketiga adalah peminatan keagamaan atau yang kita lebih kenal dengan penjurusan, jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan keagamaan. Mata pelajaran di masing-masing jurusan ini ada mata pelajaran ciri khas. Mata pelajaran ciri khas untuk di IPA yaitu matematika, biologi, kimia, dan fisika. Ya. Jadi mata pelajaran ciri khas ini tidak diajarkan di jurusan atau di peminatan yang lainnya. Untuk mapel IPS, ciri khasnya adalah mata pelajaran geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Kemudian untuk peminatan keagamaan, ya, memiliki ciri khas mata pelajaran yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, usul fikih, dan bahasa Arab. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran di Man Purwakarta. Sesuai dengan kondisi saat ini, terdapat 3 skenario kegiatan pembelajaran di Man Purwakarta. Yang pertama adalah kondisi normal, ya. Kondisi normal ini bebas dari COVID-19, yang mungkin pada saat ini kita tidak akan bisa melaksanakannya karena memang kondisinya belum bebas dari COVID, ya. Pada kondisi normal kita setting 6 hari kegiatan belajar mengajar. Waktu belajar mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 15, ya. Kemudian seluruh siswa masuk madrasah dan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kelas seperti seperti keadaan normal. Ya.
Selanjutnya kita buat skenario yang kedua, yaitu kondisi pada saat adaptasi kebiasaan baru atau AKB, di mana kondisi ini apabila daerahnya memiliki zona hijau, kemudian juga ada izin dari pemerintah daerah atau dari Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Ya. Apabila kondisi ini terjadi, maka KBM akan berlangsung dengan dua metode, yaitu pembelajaran jarak jauh dan tatap muka di kelas. Siswa masuk madrasah 50%, bergantian, bisa terbagi menjadi 2 shift. Kemudian jadwal pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Nah, sepertinya untuk kondisi saat ini yang akan masuk tanggal 13 Juli 2020 di tahun pelajaran ini, kita akan menggunakan kondisi yang ketiga, yaitu kondisi pembelajaran sejarah jarak jauh, karena mengingat kondisi Purwakarta masih masuk zona kuning, bahkan masuk ke zona merah. Karena itu kegiatan pembelajaran di Madrasah Al-Hanafi Purwakarta akan dilangsungkan secara pembelajaran jarak jauh, baik itu secara daring maupun secara luring ya. Kemudian pembelajaran daring kita menggunakan aplikasi e-learning Man Purwakarta. Kemudian diberi tambahan aplikasi seperti di WA, Google Classroom, Moodle, dan lain-lain. Kemudian jadwal pembelajaran disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Sekali lagi, untuk kondisi saat ini sepertinya di tanggal 13 Juli 2020 yang merupakan tahun pelajaran baru, kita akan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Para siswa Man Purwakarta yang berbahagia, demikianlah tadi pemaparan tentang kurikulum Madrasah Al-Hanafi Purwakarta yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.